aku nggak lama kemudian pingsan lagi, Hmm. pusing kan gitu. Tiba-tiba ya udah, aku udah ditelanjangin, akhirnya berhubungan lagi. Udah tuh, ternyata setelah habis ngobrol lanjut lagi bang, Maksudnya main lagi sama dia? bertiga. Oh, Iya, kenapa disebut si Blong? Mau tahu nggak bang? udah ini, udah plong gitu. Ya seperti itu lah. Pada akhirnya waktu itu pertama sih aku yang ngomong, ya yuk. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi, host yang tampannya nggak bisa memenuhi kemauan kalian, tapi bisanya cuma bikin kamu nyaman. Saya kehadiran seorang narasumber yang tempo lalu sudah menceritakan kisahnya di part 1. Kalau kalian mau lihat videonya di link di bawah sini ya. Dan kali ini narasumber saya ini menceritakan di part 2 ini kehidupannya dengan suami yang sekarang, di mana ternyata dia adalah istri kedua dari suami yang ketiga sekarang ya. Nah, biar lebih jelas lagi gimana alur ceritanya, kita langsung sapa aja narasumbernya. Assalamualaikum Kak Silvi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Kemarin saya lihat statusnya lagi jalan-jalan. Biasa happy malam mingguan. Malam mingguan ya. Iya. Oke, Kak Silvi sekarang kita udah 2 hari ini hujan terus nih. Iya. Tadi betul. hujan-hujanan kesini ya. Hujan sih nggak, gerimis aja. Gerimis aja ya, gerimis mengundang. Gerimis mengundang basah. Tuh, penontonnya kalau dengar yang basah-basah gimana gitu ya. Aduh, oke Kak Silvi mungkin langsung diceritain aja ya yang kehidupan Kak Silvi sekarang ya. Cobaan di pernikahan yang ketiga. Iya. Oke ya, silakan Kak Silvi. Iya. Selamat malam semuanya. Waktu itu kan apa sih namanya? Aku tuh pindah setelah ya masa lalu yang kedua lah gitu kan, aku pindah ke rumah orang tua karena kosong kan gitu. Udah akhirnya aku menjalani rumah tangga di sana. Awalnya ya baik-baik aja seperti biasa sampai pada akhirnya aku bertemu dengan teman. Nah ini posisinya udah menikah dengan suami yang sekarang ya. Oke. Udah aku ketemu teman SD gitu. Kebetulan juga kan teman kecil juga, teman masa-masa kecil lah gitu, sekolah. Akhirnya bertemu dan tidak menyangka bahwa dia menikah dengan teman kita juga gitu. Oke, jadi teman sama teman nikah nih. Ya, masih sama teman juga. Berarti kan teman dia teman aku juga gitu. Nah, oke lah gitu. Ternyata setelah aku beberapa hari main gitu, kita mempunyai sifat yang sama. Tanpa sengaja mengalur cerita yang ternyata sebenarnya sih lebih parah teman aku ya dibanding aku gitu. Aku juga nggak nyangka kehidupannya seperti itu, yang lebih parah dari aku. Jadi dia tuh, aku juga kurang lupa ya, dia udah nikah juga berapa kali sebelum sama yang sekarang temen gitu. Setelah aku mendalami cerita-cerita, kita sama-sama hyper. Oke. Temennya Kak Silvi cowok atau cewek nih? Yang bestinya yang perempuan. Oh, bestinya perempuan. Iya, yang cewek. Aku juga baru tahu gitu bahwa suaminya ini ya temen aku juga, dia juga sering minum minuman. Oke. Pokoknya ya seperti itulah. Aku pun tak menyangka, padahal tuh dia dulu di sekolah tuh juara 1 gitu, suaminya ini gitu. Aku juga nggak tahu, ya namanya kita baru ketemu ya mungkin ya setelah bertahun-tahun, nggak tahu kepribadiannya seperti apa, tapi aku bisa menilai pengalaman buruk gitulah gitu ya. Ya udah deh gitu, akhirnya bercerita sampai akhirnya kita bertukar video
Oke. Aku juga lupa bahwa aku ternyata menyimpan video berhubungan sama mantan suami yang kedua. Oke. Akhirnya dilihat sama teman, minta lihat katanya gitu. Nanti kamu lihat punya aku katanya gitu. Ya penasaran dong gitu. Ya udah akhirnya sama-sama lihat. Nah disitulah aku yang nggak nyangka gitu bahwa kedua temanku ini tuh entah apa gitu di belakang aku menyembunyikan apa gitu, aku nggak tahu gitu. Akhirnya nggak lama aku pindah kan. Singkat cerita tuh aku pindah gara-gara masalah rumah, masalah warisan. Aku pindah ke daerah deket juga sih, nggak terlalu jauh. Bang, aku pindah. Nggak lama kemudian ada yang telepon. Aku kan nggak pernah ngangkat telepon yang nggak aku kenal gitu kan. Takut kalau dari keluarga juga gitu, takut gimana gimana. Ya udah akhirnya pas aku angkat, nah ternyata teman aku suaminya yang cewek ini gitu. Tahu nomor dari siapa? Aku bilang, katanya ada, katanya gini-gini. Mau apa? Aku bilang. Aku kan juga takut juga kan sama suami karena kan handphoneku tuh disadap gitu bang. Gitu. Karena kejadian yang sama mantan suami kedua itu menjadi protektif lah gitu. Terus setelah telepon ya biasa lah ngobrol sampai pada akhirnya waktu itu aku main ke rumahnya. Oke. Aku main ke rumahnya lagi. Aku nggak tahu ya yang keberapa kali. Pokoknya main ke rumahnya. Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba dikasih minum. Ya sebenarnya minum alkohol juga. Cuman buat aku tuh nggak tahu terlalu dikasih alkoholnya gitu. Akhirnya mabuk lah gitu. Tapi aku nggak mabuk gitu. Cuman pusing-pusing aja gitu. Nah teman aku yang perempuan ini kan dicekokin tuh. Mabuk. Akhirnya kan ya udah tidur gitu, tidur di kamar gitu kan. Udah, akhirnya aku muntah-muntah tuh karena pusing gitu. Aku nggak tahu ada rencana apa atau itu aku nggak tahu. Pokoknya los aja gitu. Udah aku mau muntah dulu ke kamar mandi gitu. Nah setelah dari kamar mandi pas aku duduk kan kayak nggak sadar gitu ya, setengah nggak sadar. Ya tiba-tiba temanku yang cowok ini ngajakin berhubungan. Oke. Mungkin aku karena nggak fokus atau gimana, sebenarnya sadar, tapi mungkin karena banyak masalah atau gimana gitu. Mabuk juga. Iya, gitu. jadi kayak orang mabok lah gitu. Tapi sebenarnya sadar, cuman pusing aja karena kebawa suasana mungkin. Ya udah akhirnya ya Main berhubungan. sama suaminya. Ya, tuh. berhubungan. Setelah berhubungan ya aku langsung nggak sadar. Aku tidur lah gitu. Tapi aku mendengar gitu. Sempet melek sedikit mata aku. Nah temanku yang perempuan keluar. Oke. Aku di situ masih yang belum berpikiran gimana lah, makanya oh mungkin sadar kali sama suaminya, disadarin gitu. Udah tuh akhirnya sebelum subuh aku udah pulang ke rumah. Udah seperti biasa. Udah tuh beberapa hari lagi main lagi ke rumah. Gitu. Kak Selvi main ke rumah dia. Iya, itu antara aku atau bukan aku. Gitu loh, Bang. Jadi kayak magnetan gitu. Sebelah ngapain lu ke sono lagi gitu. Sebelah lagi karena yang tadi itu yang sifatnya aku hyper itu kan. Mungkin ibaratnya kita sama-sama And have fun gitu ya. bukan sama-sama punya sifat yang kayak gitu, mungkin nyambung lah gitu kan gitu. Akhirnya main biasa gitu. Main, makan, biasa aku diajakin makan gimana. Nah, ternyata aku nggak dikasih minum. Tapi minuman apa ya? Kayak minuman seger gitu. Nah, ternyata itu pun aku dikasih alkohol lagi. Oke. Gitu. Akhirnya seperti yang kejadian sebelumnya seperti itu gitu. Ya aku juga masih yang nggak berpikir apa ya,
atau enak atau gimana, enggak gitu, natural aja gitu. Mungkin kemarin mah nggak sengaja lah gitu gitu. Aku juga takut kan, ya tetaplah aku sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan, apalagi aku juga istri orang, terus temanku sendiri gitu, adalah rasa menyesal gitu atau rasa gimana gitu. Cuman kan aku bingung gitu untuk membicarakannya gitu sama teman aku yang perempuan ini gitu. Udah tuh, ya udah akhirnya pas itu aku minum, pusing sedikit, tapi aku ada sempat curiga sama temanku yang perempuan juga, kok kenapa masuk kamar gitu loh. Jadi seakan-akan membiarkan aku sama suaminya. Gitu ya, aku kan ibaratnya masih belum yang negatif lagi lah, masih yang enjoy, tapi enjoy yang masih berasa bersalah gitu perasaan. Udahlah, nanti aja aku nyari kesempatan untuk membicarakan kan sama temanku yang perempuan itu, ya udah. Nah ternyata aku nggak lama kemudian pingsan lagi, pusing kan gitu. Itu tiba-tiba ya udah, aku udah ditelanjangin, aku nggak apa ya, maksudnya sadar badannya aja gitu, tapi pikiran ya gimana sih kalau orang mabuk mungkin dimanfaatkan gitu ya. Udah tuh akhirnya berhubungan lagi. Sama suaminya nih. Kenapa? Ya sama suaminya. Iya, sama suaminya itu lagi. Gak lama keluar temanku yang perempuannya, istrinya. Nah di situ aku yang sempet punya perasaan, apa iya ya gue diajakin threesome atau gimana gitu. Nah waktu berhubungan sama suaminya ini, si teman yang perempuan itu ada di kamar? Ada. Cuman yang aku bingung, aku aja yang mabok ya, maksudnya bukan mabok sih, gimana ya, lumayan lah gitu, masih kelayangan atau gimana gitu, nggak sadar lah ya, sadar nggak sadar. Tapi kok temen aku tuh kayak yang biasa aja, mungkin waktu itu kayak yang acting gitu, acting apa dia gimana, mabuk, iya gitu. Tapi aku nggak yang berpikiran apa gimana, enggak, cuman masih tetap berpikiran kok gue kayak gini amat gitu. Dibilang enak bukan masalah enak gitu, aku berhubungan dengan teman sendiri, apa suami teman sendiri, bukan, aku pun tidak tahu gitu, cuman karena pikiran aja gitu. Akhirnya setelah itu udah biasa, cuman tetap aku masih yang seperti itu perasaan. Nah sampai akhirnya aku diajakin lagi ke rumahnya. Tapi aku kayak on juga ya. Yang ketiga kali ya. Iya, udah tuh masuklah. Waktu itu aku sempet dikasih film apa pokoknya film begitulah. Udah aku nonton tuh biasa kan, yang namanya kita sama-sama punya sifat seperti itu, fantasi lah gitu. Aku sejujurnya aku muncul fantasi tuh di situ. Sehiper apapun aku dari dulu gitu, aku munculnya dari situ. Pada akhirnya deal, kita diajak threesome. Cuman aku tidak bermain. Jadi temen aku ini, yang pasangan ini yang bermain. Ibaratnya aku tuh kayak kamera lah gitu. Aku megangin kamera dia lah tapi aku disuruh telanjang. Gitu. Enggak aku bilang. Aku kan cuma sebagai kamera. Ya bukan threesome dong namanya, katanya. Aku tuh yang masih kayak polos-polos gitu kan, polos-polos on bego atau gimana lah, terserah kalian lah disebutnya apa. Udah setelah itu oke lah aku telanjang, tapi aku bilang aku pakai pakaian dalam aja ya. Enggak, katanya. Enggak aku bilang, kan aku kan cuma sekedar ngamerain kalian aja, aku bilang gitu. Ya walaupun aku juga penasaran, pengen gimana sih gitu. Udahlah, akhirnya dikasih lah aku pakai daleman aja atas bawah gitu. Udah setelah itu biasa gitu aku ngamerain gitu sampai aku di tanganku suruh megang itunya lakinya. Suruh megang. Ya nggak apa-apa, enggak gila lu, gue kan temen lu gitu ya, meskipun yang kedua kejadian itu merasa bersalah kan gitu. Enggak lu aja, gue bilang, gue ini aja kamera aja udah.
Ya gitulah, aku yang mengarahkan lah, suruh begini suruh begini sampai ini udah nggak apa-apa, pegang aja katanya. Enggak ah, aku bilang lu aja udah. Oke dah, sampai ngomong gue boleh nggak main katanya. Maksud lo? Ya gue main sama lo. Lu gila lu ya, gue bilang. Kan ada bini lo, gue bilang. Udah lu aja berdua, gue bilang. Gak apa-apa, gue jadi kamera aja. Gue bilang, enggak, boleh nggak? Nanya kan sama temanku yang perempuan. Boleh katanya. Dalam hati aku tuh yang oke lah gue hiper, oke lah gue pengen fantasi juga itu. Tapi bukan berarti gue sama mereka gitu. Akhirnya cut lah gitu. Udah ah, gue bilang. Akhirnya tanpa kamera, aku sama temenku yang cewek. Oh, cewek sama cewek. Oke. Yang namanya aku belum pernah kan ya, walaupun hanya sekilas di pikiran atau nonton film gitu kan. Itu kan aku yang baru pengalaman pertama kali. Ya udah, akhirnya aku sama teman aku. Gimana mainnya? Ya seperti itu gitu. Oh, pakai tangan gitu paling ya. Iya. Bahkan sampai aku disuruh jilat. Oke, ya jilat. Tapi gitu. enggak. Tapi enggak mau. Enggak. Cuman bagian atas saja. Jadi sama-sama Tapi waktu itu cukup menjiwai juga waktu melakukan sama. Oh. Mungkin fantasi itu sendiri ya dari pikiran aku. Waktu dia bermain yang posisinya di atas. Oke. Aku di belakang teman aku yang cewek. Sambil aku rawa. Akhirnya temanku yang cowok nyeletuk. Tapi barengan juga ngomongnya sama istrinya. Nah, tuh lu bisa katanya. Gimana, sorry? Jadi si cowoknya di bawah. Ngadep ke atas gitu kan ya. Ya biasalah posisi yang perempuan di atas. Iya, perempuan di atas. Nah, terus ke selfie-nya? Aku di belakang. Di belakangnya si Iya, cewek nih. di belakang ininya sambil. Oke. Itu. Jadi meraba si perempuannya gitu Ya, ya. gitu. Enggak, ya gue cuman inget kayak di film-film aja. Gue bilang ya film-film porno kayak gitu. Oh enggak, lu kayak udah biasa katanya. Ih, demi Allah gue belum pernah. Biar kata gue kayak lu, belum pernah. Oh ya udah. Setelah itu bereslah ceritanya, ngobrol lah gitu. Nah disitulah aku yang baru tahu cerita tentang temenku ini, Itu, ya. tentang mereka ini. Jadi dulunya temenku yang perempuan ini ya mungkin bisa dibilang salah jalan dan salah pergaulan. Beda dengan aku ya. Kalau aku kan waktu itu terpaksa. Iya, karena ekonomi ya. Bukan karena ekonomi. Karena nggak ada siapapun yang buat membimbing aku gitu. Sedangkan temanku ini kan dia pernah bekerja. Pernah SPG atau apa nggak tahu. Istilahnya pengalaman kerja. Kerja kantoran. Nah, sedangkan yang laki-lakinya ini kantoran. Dulunya kerja di kantoran, kalau nggak salah bagian manajer. Aku nggak tahu manajer apa, pokoknya seperti itu. Nggak tahu kenapa, mungkin singkat cerita mereka ketemu. Itu mereka berdua ini bertemu. Karena aku kan penasaran kan, kok bisa lu sama dia gitu. Sama si A lah inisialnya, sama si A gitu. Iya, biasalah janjian gini. Nah, setelah ngobrol dalam, jadi temenku yang lakinya ini, jadi teman-teman dulu itu pernah pakai sama nih orang. Nah, disitulah aku yang, berarti gue yang kesekian dong, gitu kan, kaget kan di situ. Nggak tahu tuh temanku yang perempuan. Jadi aku tuh ngobrolnya sama yang laki-laki. Ya terus lu bisa ketemu sama si S, kan sama ya inisialnya S. Ya gua ketemu, janjian, biasalah pacaran seperti itulah ya, yang sering ke hotel. Aku ditunjukin
video-videonya, koleksi mereka. Gila lu ya, gue gak nyangka gitu. Gue kirain gue doang yang hidup gue hancur gitu dulunya gitu. Ya gini. Udah tuh. Ternyata setelah habis ngobrol, lanjut lagi bang. Maksudnya? Main lagi. Sama dia? Bertiga. Oh. Aku masih yang belum curiga lagi lah gitu. Mungkin ini sekedar kita sama-sama punya fantasi sifat seperti itu gitu. It's okay lah gitu. Walaupun setengah aku menjerit gitu. Maksudnya menolak gitu. Tapi perasaanku yang lain lebih mendominan gitu. Rasa fantasiku ini gitu, rasa hipernya aku ini. Udah akhirnya kita main lagi. Main lagi tapi aku nggak main. Oh, cuma pegang kamera aja. Nggak pegang kamera. Terus? Ngeliatin. Oh, ngeliatin. Ngeliatin aja. Sampai pada akhirnya aku disuruh tiduran. Jadi istrinya yang mainin aku. Oke. Gitu. Aku cuman diem, merasakan. Walaupun sifat liarku mau keluar. Tapi kan walaupun aku sama mereka, aku juga nggak mau gitu mengeluarkan aslinya aku gitu. Jadi setengah lah, ibarat setengahnya aja udah seperti itu. Akhirnya sampai pada saat itu aku cuman iseng-iseng obrolan biasa. Waktu itu aku bilang minta dikenalin orang. Tapi aku nggak sadar bang. Jadi aku kembali kayak yang dulu. Aku nggak sadar. Maksudnya aku nggak sadar bahwa aku tuh sudah menikah, sudah berhidup baik lah gitu. Ini kan hanya karena ketemu mereka ini kan. Ya udah ntar gua kenalin katanya. Nah nggak lama kemudian balasan chat itu dibaca oleh suami. Oh, oke. Yang kenalannya nih? Bukan, temen aku. Oh, temennya. Temen. Jadi waktu itu kamu juga Ri? Aku kaget dong. Maksudnya apa? Aku bilang ini. Aduh, kata aku. Jadi chat aku tuh lupa aku hapus. Aduh. Ya udah kan yang namanya udah kepergok. Gitu. Tuh telepon. Gak lama telepon tuh video call. Ya segini aja memang misalnya kamu penasaran atau kamu curiga, kamu angkat aja teleponnya. Aku bilang ke suami kan. Nggak diangkat tuh. Kenapa kamu nggak angkat? Aku bilang, nanti aku disangkanya bohong. Aku disangkanya gimana? Ya udah kamu telepon, angkat aja. Enggak tuh. Mungkin karena nggak dibalas-balas kali ya. Atau mungkin mereka tahu bahwa aku ketahuan suami. Nah pada saat itu dia kan waktu itu aku ganti nomor. Akhirnya aku ganti nomor. Ganti nomor. Aku ternyata temanku yang perempuan ini minta nomor aku ke anak aku. Sedangkan anakku tahu bahwa tanpa izin aku nggak ngasih. Ditambah lagi kebenaran aku sama suami lagi pergi gitu, nggak di rumah gitu. Akhirnya ya tahulah anak aku polos. Dikasihlah nomor suami aku. Anak kata aku, kenapa bukan nomor emaknya aja gitu ya, malah nomor telepon suami aku. Nah aku nggak tahu, disitulah musibahnya, pertengkaran terbesar rumah tangga aku sama suami. Bukan yang terbesar sih, terbesar yang kedua setelah yang pertama itu kan. Kamu kayak gitu lagi? Kayak gitu gimana? Aku bilang. Aku gak nyangka kamu kayak gitu. Enggak, aku masih berusaha menutupi. Padahal aku memang ada niat mau bicara sama suami gitu ya. Berasa untuk ingin rasa penyesalan gitu. Akhirnya, kamu main sama dia. Pas malam yang keduanya. Kamu main sama dia. Main sama siapa? Aku bilang, aku masih berusaha menutupi. Kamu gak usah bohong sama aku. Ada loh videonya. Nah, di situ aku yang
Astagfirullahaladzim, apa maksud mereka berdua itu? Mana coba lihat videonya, udah dihapus. Bohong, aku bilang. Aku takutnya kan dijebak gitu ya. Bohong, udah dihapus. Ya emang itu aku? Emang kamu lihat, itu benar itu aku? Itu kamu? Akhirnya aku, ya udah aku mengakui. Cuman pada saat itu aku mengakuinya, aku dijebak. Oke lah, kamu tahu sifat aku, kamu tahu aku kayak apa. Tapi demi Allah aku nggak sengaja, aku bilang nggak yang aku yuk gitu, enggak gitu. Aku cuman yang aku sendiri juga aku nggak tahu. Tiba-tiba aku sama mereka seperti itu gitu. Terus apa? Ya maksudnya apa gimana? Aku udah ngaku, aku bilang. Aku nggak nyangka kamu kayak gitu lagi. Kayak gitu bang. Iya aku salah. Ribut besar. Sampai aku nggak mau tahu. Ayo kita cari orang, kata suami aku. Maksudnya telepon temanmu siapapun. Maksud kamu apa? Telepon teman kamu siapapun. Ayo kita main bertiga. Hah? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Aku salah. Aku bilang aku salah. Aku ini. Tapi kenapa kamu harus seperti itu? Aku sakit hati sama kamu. Ya pastilah suami mana lah yang melihat istri itu. Ya meskipun dia tahu kisah aku tentang aku gitu. Itu akhirnya sampai aku ya bersujud-sujud lah. Aku minta maaf. Aku berjanji gak akan mengulangi. Aku gak akan itu. Sampai akhirnya aku dipaksa main sama suami. Jadi aku juga yang punya berpikiran suami aku tuh yang apa ya, kalau ngelihat kayak gitu dia juga kayak nafsu gitu. Tapi yang bukan berarti dia menerima istrinya dipakai orang kan gitu. Itu aku juga nggak tahu. Sekarang aku gini aja deh ya, setelah berhubungan kan sampai aku dipaksa kan. Maksudnya berdua doang sama iya, suami? sama suami. Kalau itu kan yang karena dia emosi gitu. Udah setelah berhubungan sempat aku dikasarin juga kan berhubungan sampai apa? Aku nggak mau kamu kayak gitu lagi. Jujur ya, aku juga nggak tahu. Bahkan sampai mereka ada videonya pun aku nggak tahu. Jangan-jangan mereka jebak aku. Ya kok kalau misalnya kamu dijebak kenapa kamu mau? Ya aku juga nggak tahu. Mungkin karena sifat kepribadian aku yang lain mungkin. Kalau kamu tahu sendiri aku kalau lagi kumat, kalau aku lagi stres, kalau aku lagi gimana kamu tahu. Ya tapi kan bukan berarti kamu sama orang lain. Iya aku tahu aku salah gitu. Aku nggak tahu, aku cuma sekedar ngobrol waktu itu. Aku juga nggak nyangka bahwa mereka tuh menjebak aku sampai aku di video. Aku nggak tahu. Jadi selama ini bang, temen aku tuh sudah kompromi. Ternyata sudah ya nggak tahu lah. Aku juga entah mereka sengaja membuat dokumentasi. Aku nggak tahu. Aku dijebak. Aku nggak tahu. Aku di videoin ya. Aku bilang kan. Aku demi Allah aku itu benar-benar berjalan gitu aja. Bukan yang aku sengaja. Bukan. Aku bilang. Ya terus dari mana? Itu kamu loh. Kamu nengok kanan kiri. Ya itu kan waktu aku nengok kanan kiri. Aku kan takut ketahuan. Aku bilang gitu. Bukan yang gimana-gimana. Orang kamu langsung ngadep kamera kok. Ya aku kan nggak tahu kalau di situ ada kamera. Jadi seakan-akan aku kayak di film pemain gitu bang gitu. Aku nggak tahu kalau aku tuh di videoin. Aku nggak tahu kalau mereka tuh menyembunyikan kamera. Aku tahunya cuma mengalir gitu aja yang sama-sama kita punya sifat seperti itu gitu. Ya udahlah singkat cerita. Ya masih sakit hati dong suami aku. Jadi dari kejadian yang pertama sama yang itu suami aku tuh yang berubah. Yang tadinya dulu sama aku tuh
Ya dia sendiri juga bilang katanya love-nya sampai besar lah gitu, sampai kayak orang bucinnya sama aku. Karena setelah kejadian yang kedua kali aku dijebak lagi, jadi sifat suamiku berubah, nggak sebaik dulu lah gitu. Jadi kayak rasa, ya aku paham ya bang ya gitu, cuman gimana ya bang, kok hidup aku seperti itu gitu, kenapa aku selalu dipertemukan orang yang mau menghancurkan aku gitu. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa dihancurin terus sama orang, bahkan keluarga aku sendiri gitu. Waktu yang pertama itu kan aku dibikin selingkuh sama kakakku sendiri karena masalah warisan. Jadi setidaknya suami aku kan bakalan ceraiin aku tuh bang, bakalan ceraiin aku. Akhirnya aku ikut mantan suami yang kedua. Nah akhirnya kan dikuasai lah rumah almarhum kan gitu. Akhirnya kan itu kan setelah lama ketahuan juga gitu bahwa ini, sampai yang aku kan bersumpah kalau memang aku murni, aku bilang aku murni, aku selingkuh atau aku sengaja berbuat seperti itu, aku yang akan menanggung, aku yang akan menanggung akibatnya. Tapi jika memang aku ibaratnya ada rencana orang lain lah untuk menghancurkan aku, Allah yang akan membuktikan. Akhirnya benar bang, Allah yang membuktikan. Jadi aku yang dijebak lah itu. Oke. Nah, setelah kejadian itu ribut besar sama suami, tapi akhirnya gimana, suami masih memaafkan nih? Memaafkan. Dan ini masih berjalan sampai sekarang. Sekarang. Nah, ada perubahan sikap setelah sekian lama sampai detik ini? Masih. Dan tapi anak tahu ya kalau Kak Selvi ini istri kedua? Tahu. Dan dia tahu kalau ini bukan bapaknya? Tahu, kan waktu itu udah besar. Okay. Waktu itu kelas 5 SD. Jadi dia memang tahu ya, cuma dia nggak tahu masalah sisi kelam aku, dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Okay. Dan aku pun juga kan, yang tadinya yang dicerita temen aku itu, aku baru tahu bahwa temen aku yang perempuan itu tuh bi. Makanya kan di situ kan waktu, jadi aku yang berpikiran, oh pantes. Aku tuh yang bikin aku curiganya tuh, dia cemburu ke suaminya, atau cemburu sama aku. Iya. Itu karena sebelumnya yang video call itu temen aku tahu. VCS sama suaminya nih. Oke. Itu juga aku kayak yang nggak sadar, kayak yang dihipnotis gitu loh bang. Emang bisa ya lewat telepon? Bisa. Mungkin kali ya. Karena aku nggak sadar. Tapi yang jadi anehnya kok tahu. Ya. Sampai dia komen di TikTok aku bang. Mungkin kesel kali ya karena aku nggak bisa dihubungin. Jadi masih menteror ke suami aku. Oke. Pokoknya diteror lah, kata suami aku. Emang si anjing masih, maaf ya, jadi sebutannya mereka tuh anjing gitu lah suami aku tuh. Si anjing masih WA katanya. Mau ngapain sih? Jadi aku juga nggak ngerti maksud mereka apa gitu. Mungkin aku yang berpikiran mungkin ini ujianku kembali gitu ya, rumah tangga aku yang sekarang gitu. Sampai masih diteror. Akhirnya pusing lah mungkin mereka, dicuekin sama suami kan. Akhirnya ke TikTok aku. Komen di salah satu video TikTok aku masalah VCS. Sama aku disangkanya bermain api. Karena aku panik, karena aku takut, karena itu kan akun asli aku gitu ya bang. Takut lah gitu, takut tersebar gitu. Tanpa sengaja aku mau mengeluarkan akun TikTok aku sendiri gitu. Tadinya kan aku mau ngeblokir dia dulu gitu sebelum keluar. Ternyata aku keluar akun
mau aku balik lagi nggak bisa karena lupa kan email sama sandinya. Udahlah dari situlah putus. Cuman sampai kalau mungkin 2 tahun ke belakang kali ya masih menteror suami. Kalau sekarang udah enggak ya? Sekarang udah nggak ada. Dan itu videonya tuh Kak Silvi tahu ngelihat? Enggak ngelihat sama sekali? Enggak. Enggak. Makanya aku penasaran. Kamu sembunyiin kali gitu. Iya, saya juga penasaran. Janganlah bang. Bercanda. Aku tuh waktu itu karena waktu itu masih ada almarhum orang tua kan, masih ada bapak. Itu aku kepikiran, takut yang namanya orang ya disebarin tapi aku berani bertanggung jawab. Aku bilang kalau memang misalnya dia mau gimana aku siap kamu tuntut. Kalau emang kamu puas mau membalas aku bilang aku nggak apa-apa. Bilang aku ikhlas kalau aku masuk penjara. Setidaknya aku bisa memenjarakan mereka berdua. Tapi kan setahu aku kalau yang menyebarkan itu kan yang paling hukumannya gitu. Kalau aku kan ibaratnya masih disebut dijebak. Korban ya, dijebak gitu. Nggak apa-apa aku bilang. Emang kamu siap di penjara? Aku siap. Aku pun dendam dengan mereka berdua. Kok mereka jahat gitu. Maksudnya abis aku digituin kok sampai ada video, itu loh yang bikin aku bingung tuh, ada videonya gitu. Aku kan cuma berpikiran mengalir seperti adanya aja gitu. Nggak taunya kan di video gitu. Pasti tuh bang berdebat. Ya udah, kamu lapor ayo. Takut kan aku juga ya karena mereka tahu kan rumahku, warga sekitar juga gitu. Tapi aku pasrah, aku bilang. Toh aku juga jelek kok namaku di sini gitu. Maksudnya jelek dalam arti aku dijelek-jelekan sama mantan ibu tiri aku. Jadi istilahnya namaku udah nggak baik lah di lingkungan itu gitu. Pada akhirnya berjalan mengalir seperti itu, akhirnya masalah kembali ke warisan. Aku bilang. Ditambah juga aku pusing. Aku nggak mau ketemu mereka lagi karena kan kita sama mereka itu nggak jauh bang, rumahnya beda blok, hanya beda blok gitu. Aku yang punya apa aku jual rumah aja gitu, pindah gitu. Gimana alasannya? Udah mah aku sama kakakku berantem kan masalah warisan, ribut. Akhirnya pada saat itu berembuklah aku sama suami setelah kejadian itu ya. Jadi istilahnya suamiku memaafkan asal aku tidak mengulangi. Udah akhirnya memaafkan. Setelah kejadian itu aku sakit. Nggak lama aku sakit. Akhirnya aku sampai akhirnya panasnya yang panas tinggi itu yang pada saat itu yang aku berpikiran, oh ya Allah, apakah ini teguranmu gitu? Apakah ini teguran buat aku gitu, atau hukuman untuk aku atau karma aku gitu. Waktu itu aku pasrah bang. Akhirnya pas malamnya suami pulang, tahu aku panas tinggi, akhirnya dibawalah aku ke rumah sakit. Nah pada saat itu suami aku sikapnya nggak seperti dulu. Tapi aku tanggung jawabnya iya. Jadi rasa ke akunya nggak ada. Cuman hanya sekedar rasa tanggung jawab. Dingin gitu ya. Dingin lah ya gitu. Akhirnya aku dirawat, disitulah aku waktu itu dioperasi karena mengikuti analisa dokter. Akhirnya aku setelah dioperasi, akhirnya aku divonis meningitis. Oke. Aku divonis meningitis. Aku dirawat sebulan. Yang 3 minggu aku di rumah sakit Bogor. Akhirnya aku dirujuk ke, nggak boleh sebutin rumah sakitnya ya. Pokoknya rumah sakit di Jakarta. Aku di sana dites lagi dari awal gini-gini. Ternyata aku tidak ada penyakit apapun. Nah, aku bingung dong. Kok di rumah sakit Bogor aku terdeteksi penyakit itu gitu. Kenapa di rumah sakit Jakarta
aku hanya divonis depresi. Oke. Jadi aku depresi bang, stres lah gitu di situ. Mungkin karena saking pikir-pikiran yang ke belakang lah gitu. Akhirnya singkat cerita pusing kan. Selama aku 1 minggu di rumah sakit itu, aku kayak terlantar. Akhirnya aku minta pulang. Aku sampai yang aku tidak mau tahu, kamu pakai seragam. Aku bilang, tolong kamu pakai seragam. Aku mau pulang. Aku bilang, aku di sini cuman disangka stres, orang gila. Aku bilang, lah kan pokoknya kamu sakit nih, nggak tahu. Pokoknya kamu datang, kamu pakai seragam. Aku bilang. Akhirnya datang pakai seragam. Singkat cerita akhirnya pulang lah gitu, karena ini akhirnya aku kembali lagi ke rumah sakit yang sebelumnya. Dan aku alhamdulillah dokternya mau menangani aku lagi, kembali lagi lah itu, Berobat ya, ditangani ya. ditangani lagi sama dokter yang sebelumnya. Akhirnya aku dikasih berobat jalan sampai berapa bulan, setelah 1 tahun berapa bulan, karena aku juga nggak ngerti, mungkin kepikiran lagi kali suami aku, ingat-ingat kejadian itu, gitu. Akhirnya cuek sama aku bang. Nah disitulah aku yang, tapi aku tahu diri aja sih, namanya aku istri kedua kan, ya meskipun perasaan aku kayaknya kejam banget sama dia gitu. Maksudnya walaupun dia suami orang, tapi dia sama aku tuh care gitu. Jadi selama aku sebelum status pernikahan pun, dialah gitu yang ada di hidup aku, yang ada di samping aku gitu. Pokoknya dia gitu. Kok gue gini banget gitu. Tanpa ini rasa bersalah, akhirnya aku juga kasihan kan. Dia udah keluar banyak biaya, ya udahlah akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan berobat. Memutuskan lah gitu. Sampai pada akhirnya aku sampai sekarang sakit. Oh gitu. Cuman masih penasaran juga penyakit aku apa, karena kan waktu di rumah sakit Jakarta itu kan aku dipaksa pulang. Selain aku minta pulang, memang aku dipaksa pulang karena kan aku nggak sakit gitu. Malah rencananya aku mau dibawa ke psikiater. Gitu. Kalau sekarang memang apa yang dirasa? Aku pusing Aja ya. Pusing sama ini kan, aku keingetnya yang meningitis itu bang. Enggak, tapi kalau misalnya nggak ingat apa-apa nih, nggak ingat penyakit, yang dirasa cuma pusing aja gitu. Makanya semenjak diponis itu memoriku tuh banyak yang hilang. Jadi ingat-ingatnya kejadian yang buruk aja. Akhirnya setelah berjalan, berdamailah aku dengan suami. Berdamai seperti biasa rumah tangga, meskipun akhirnya sampai suamiku lebih protektif, lebih apa sih namanya? Ya, lebih protektif lah, lebih mengawasi gitu ya, lebih ketat gitu. Pokoknya kemanapun, dimanapun, aku chat dengan siapapun tahu. Aku yang punya firasat, mungkin disadap kali ya nomor aku gitu. Makanya kalau mau apa-apa, tahu lah gitu ibaratnya gitu. Tapi aku di situ yang bersyukurnya, dia masih mau menerima aku bang. Dia masih mau menerima aku dan bertanggung jawab pula ke anak aku gitu. Bapaknya tuh astagfirullah gitu, gak tanggung jawab banget gitu. Makanya aku di situ yang berusaha, it's okay, lu udah apa diri aku sendiri gitu bang, udah stop. Bilang, segilanya lu, sedatangnya lu kumatnya gitu, ini stop. Aku mencoba yang ini sama diri sendiri gitu bang, karena aku juga apa ya, dibilang cinta bukan gitu, dibilang sayang ya pasti sayang lah sama suami gitu, sayang gitu sama suami gitu. Maksud aku kan ya siapalah laki-laki yang mau gitu. Padahal selama ini laki-laki yang dekat sama aku kan hanya pengen sekedar itu saja gitu. Cuman kan suami aku sampai yang mau menikahi aku gitu. Sampai setiap berhubungan bang, suami aku sampai yang
kamu jangan kasih ke siapa-siapa lagi. Oh, Sampai seperti itu gitu. lagi enak banget kali gitu ya katanya. Ya kalau nggak enak mungkin aku dibuang Bang. Ya, mungkin Jadi beda nih sama yang pertama, kamu lebih rapi gitu ya. jadi gini loh Bang, aku bukannya menceritakan aib suamiku juga ya. Jadi tuh suami aku juga tuh sebelum sama aku tuh dia pernah sama orang lain juga. Iya, Itu loh. Tapi istri pertamanya nggak tahu. Yang tahu cuman sama aku. Gitu. Karena masalah WA itu kan, chat itu ketahuannya. Yang waktu belum jadi suami istri lah. Waktu itu aku ngechat suami aku sakit, aku kirim foto. Nah ternyata aku nggak tahu chat aku itu yang buka istrinya. Disitulah awal ketahuannya gitu. Awal ini ternyata dia membalas ketemu sama masmu di mana. Aku di chat gitu Bang sama istrinya. Waduh, ternyata bukan suaminya gitu. Waduh, ketahuan. Akhirnya aku blokir sampai pada akhirnya seperti biasa ganti nomor. Jadi yang ganti nomor bukan aku, istrinya. Jadi setelah kejadian itu aku yang selalu menteror. Oh, Silvi yang menteror istri pertama. Iya. Aneh ya, orang lain istrinya yang meneror ya. Ini aku yang sebagai waktu itu ya anggaplah posisi itu aku selingkuhannya lah gitu. Simpenannya lah, simpenan waktu aku belum sah ya, waktu belum sah jadi istri gitu. Akhirnya setelah sah, waktu itu pun setelah sah menikah pun aku ketemu chat dia sama istri pertamanya. Aku nggak tahu bahasa Jawa tapi aku ngerti. Istri pertamanya yang mana maksudnya nih? Istri pertama suami. Ya, istri pertama suami. Waktu itu bahasanya apa? Pokoknya intinya tolong dihapus fotomu. Nanti perempuan setanmu nggak bisa melepasmu. Sakit hati dong Bang. Walaupun aku yang ya boleh dibilang berebut suaminya lah gitu. Akhirnya aku balas. Kukirimkanlah foto pernikahanku. Kukirimkan foto pernikahanku dengan menutupi wajahku pakai love, pakai emoji love. Aku bilang, "Maaf ya Mbak. Aku bukan perempuan setan suamimu. Aku istri sah keduanya." Itu saking aku sakit hati lah. Ya apapun itu tetap ya Bang, namanya perempuan pastilah sakit juga gitu meskipun aku yang kedua gitu. Akhirnya berantem lah Bang. Suamiku tuh abis Bang. Car. Bahkan hampir mau dipotong burungnya. Itu kalau nggak ketahuan anaknya itu kejadian. Karena udah posisi udah begitu. Dan terus sekarang gimana? Keadaannya sekarang sama istri pertamanya? Waktu itu Enggak sekarang. oh ya, pokoknya waktu itu masih ya namanya shock lah mungkin istri pertama namanya sampai dinikahin kan gitu. Sekarang udah biasa. Udah biasa aja. Udah biasa. Artinya dia udah tahu nih. Menerima. Oh, udah menerima. Ya nggak tahu juga sih. Cuman yang aku tahu tuh menerima. Oke. Ya ibaratnya perempuan mana sih Bang yang ikhlas? Mungkin menerima tapi ikhlas enggak. Ya. Tapi ya seperti menerima. Poinnya gitu. udah tahu lah. Ya udah tahu lah gitu. Dan apa? Suami juga biasa-biasa aja nih sikapnya udah. Cuman aku yang kesel sama suamiku yang sekarang tuh nggak mau jujur. Padahal kan istrinya udah tahu Bang. Tapi masih disembunyikan. Sampai aku selalu ribut. Kenapa sih ya kamu selalu sembunyi? Kan dia tahu kita udah sah. Gitu. Aku bilang, aku udah jadi istri kamu. Kenapa sih setiap dia telepon kamu sama aku selalu bilang angkat. Tapi kenapa giliran kamu di sana, kamu nggak pernah angkat teleponku? Aku bilang, tahu nggak? Aku tuh cuman pengen kamu balas aja
bilang, kasih tahu dong. Kayak waktu itu Neng aku pulang. Ya berarti kan aku nggak ngehubungin dong Bang, karena tahu dia pulang kan. Ya kalau sekarang tuh enggak Bang. Aku nggak tahu dia di mana, dia kemana. Apa salahnya gitu loh dia bilang jujur sama aku. Padahal kan aku juga nggak gimana-gimana. Jangan punya lagi yang ketiga. Nah itu yang aku takutkan. Tapi aku curiga yang orang ketiga tuh bukan orang perempuan yang lain. Perempuan yang sebelum sama aku. Nah, kalau seandainya nih ternyata dia nyimpen lagi istri apa cewek yang ketiga gimana? Ya sudah aku tinggalkan saja. Karena kan udah ada omongan. Oh, udah ada omongan. Iya. Kak Selvi nggak mau buat nerima juga gitu. Ah ya udahlah. Enggak lah Bang. Cukup yang kedua aja sakitnya minta ampun. Orang ketiga gitu. Ya meskipun ya takutnya pembalasan gitu. Tapi enggak lah, cuman ya ini dikit-dikit aja ya. Jadi suami aku tuh dulu sebelum sama aku kan sama si Blong. Ya, punya simpanan juga. Iya. Kenapa disebut si Blong? Mau tahu nggak Bang? Udah ini udah plong gitu. Ya seperti itulah. Seperti itulah gitu. Hah? Terus? Ya kan tetap aja dong. Enak aku bilang. Apaan? Udah blong, udah gede, lebar. Tapi kan cantik. Enggak. Ya. Terus? Bojomu? Enggak mau ngomong dia. Ya kamu kan tahu apa ceritanya. Ya aku tahu kamu kan punya istri lagi kan masalah ranjang. Jadi tuh masalah ranjang. Jadi ya dibilang wajar juga enggak ya. Dibilang wajar ya iyalah. Pantesan lah suami gimana nggak cari perempuan lain. Sedangkan istrinya sendiri aja nggak mau melayani. Oh gitu. Jadi gitu Bang. Jadi suami aku kan ceritanya seperti itu. Ah, itu alasan aja kali. Ya I don't know Bang. Iya, namanya laki-laki jangan dipercaya mulutnya. Ya itulah gitu. Makanya kan setiap aku ya di kamar lah gitu masalah tentang hubungan lah, hubungan dia selalu bilang punyamu enak. Dia kalau main sehari bisa berapa kali? Kalau waktu awal mah sering sehari ya maksudnya dalam waktu semalam itu bisa 4-3 kali. 4-5 kali. 4-5 kali. Nah, itu pun sekarang, kenapa? Kalau sekarang? Sekarang jarang. Jarang malah. Jarang karena pekerjaan ya, kembali ke pekerjaan. Nah, misalnya kalau misalnya dia lagi pas pulang nih ke rumah sama Kak Silvi, nginep kan, nah itu bisa berapa kali? Bang. Jujur sebenarnya suamiku sebenarnya juga sama Bang, hiper. Cuman dia masih menutupi. Oke, nah kita nggak usah melebar kemana-mana nih. Oke lah, itu masalah sama itu ya istrinya. Dan kita kembali ke yang masalah tadi nih, yang dijebak tuh. Ternyata memang mereka ini sakit ya, punya kelainan ya. Sepertinya seperti itu. Mereka ini berdua nih sepasang sefrekuensi yang memang punya kelainan gitu ya. Iya. Dan pernah juga aku dengar mereka pernah berpasangan. Oke. Itu. Ya memang sakit sih. Sakit. Aku juga sama nyebutnya sakit. Itu seandainya sih ya. Kalau saya menilai Kak Silvi ini bahaya juga nih. Siapa? Kak Silvi, artinya gini loh. Ya. Bisa dibilang tergantung gimana lingkungan. Bukan lingkungan juga Bang. Itu kembali lagi yang aku divonis depresi itu. Enggak, maksud saya waktu itu kan udah menikah nih, ya kan, terus ada akhirnya ketemu lagi nih sama teman lama ya kan, dan ternyata mereka punya keanehan tuh, ya hyper gitu kan, dan Kak Silvi juga ya mengikuti aja tuh alurnya seperti orang yang terhipnotis gitu kan, akhirnya ya diajak minum dan sampai melakukan hal yang kayak gitu gitu. Berarti memang Kak Silvi ini nggak bisa nih, memang harus dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Makanya Bang aku dinikahin sama suami aku yang ketiga ini. Iya, dan suami yang ketiga ini baik sih. Baik. Kalau saya nilai dari ceritanya Kak Silvi ya, dia memang niatnya pengen berubah Kak Silvi gitu. Apalagi mau juga membiayai anak,
ngurus anak gitu kan ya, sampai sekarang udah gede ya. Ya niatnya sih baik sih, tinggal memang meskipun ada yang salah di garis ini gitu ya. Ya intinya saya bilang dia orang baik gitu. Aduh, saya sih rumit juga sih. Makanya kan aku datang ke sini aja bang. Yang pertama itu aku tuh disangkanya janjian mah. Oh, yang Aku podcast janjian, pertama. iya aku disangkanya aku janjian sama tamu. Iyalah. Itulah gitu. Dia pasti curiga. Karena apa? Dia tahu nih latar belakangnya Kak Silvi seperti apa. Iya. Bahkan sudah dinikahin pun masih juga ngelakuin hal yang enggak gitu. Siapa yang nggak curiga gitu. Iya, makanya setiap aku minta duit sekarang nggak kayak dulu lah. Ya kalau dulu kan ya butuh transfer langsung ya gini. Kalau sekarang tuh detail. Buat apalah, mau kemana lah. Pokoknya setiap aku mau belanja, mau ke pasar, ya udah cepet pulang. Bawa handphone. Lah kan percuma bawa handphone pun aku nggak ada kuota. Aku bilang kan kadang kan pakai wifi doang di rumah. Udah bawa aja. Ya udah aku bawa kan. Ya udahlah pasti curiga nih orang gitu. Udah akhirnya aku bawa, diteleponin terus tuh gitu. Ya aku sih juga ya memakluminya karena kejadian kan, makanya suami aku takut gitu. Memang masalah tanggung jawab, perhatian dan sayang iya gitu. Cuman untuk rasa bucinnya yang kayak dulu nggak ada bang. Udah hilang gitu ya. Bukan udah hilang, dia pernah sempat bilang kembalikan aku seperti dulu ya kamu. Kalau kamu bisa kembalikan aku seperti dulu, ya intinya mengambil lagi kepercayaannya dia lah gitu. Ya. Seperti itu gitu. Ya, saya sih doakan semoga Kak Silvi dan juga anaknya baik-baik aja. Kehidupannya juga dikasih kelancaran ya Kak. Saya sih nggak tahu nih arahnya nanti akan kemana nih. Kita juga nggak ada yang tahu ya. Kak Silvi juga Arahnya nggak tahu. arahnya malah ke situ lagi bang. Kemana? Ya suami aku jadi kayak gitu. Nggak, maksudnya ke situ lagi tuh kemana? Jadi mengajakin aku Tris, Masih sampai sekarang? Masih? maksudnya pembicaraannya, Oh, pembicaraannya. sekarang masih suka ngomongin masalah itu? Iya. Jadi pasti terngiang-ngiang. Oh, Jadi setiap berhubungan tuh itu bahasanya. Pada akhirnya waktu itu pertama sih aku yang ngomong, ya yuk. Karena dia tahu mungkin ya kelainanku gitu. Ayo, tapi sama temanmu. Itulah yang jadi pikiran, kenapa harus teman aku? Banyak kan perempuan gitu. Tapi itu hanya sekedar obrolan aja. Sebenarnya sih fantasi juga. Cuman aku yang masih nggak mau lah, aku juga gitu loh. aduh. Malah bang, aku tuh lucunya, aku tuh pernah 2 kali ngelabrak ke rumahnya. Ke rumah ketemu sama istrinya. Iya, aneh ya. Dia punya anak gak sih? Punya sama kayak aku 1. Oh, 1. Cuman Cewek juga. udah kerja cowok. Cowok. Aneh kan. Bukannya istri pertama yang neror, istri kedua ya. Maaf guys. Oke deh Kak Silvi nih, karena udah 1 jam. Nah, sebelum kita podcast tutupnya mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau aku sih ya terserah apapun kalian menilai apa di sana. Kalau bisa tolonglah jika punya pikiran atau gimana, tolonglah sesama perempuannya apalagi ya, tolong jangan menjudge itu, karena kita nggak tahu bahwa orang itu kenapa punya, contohnya seperti aku ya yang punya masa lalu yang kelam, masalah yang bisa membuat kita terjun ke dunia yang nggak bener lah gitu. Jadi inilah gitu, justru mensupport atau ini gitu. Jadi jangan menjudge orang sebelum kamu tahu orang itu. Jadi istilahnya walaupun aku gitu, contohnya aku lah gitu, istri kedua nggak ada yang mau, istri kedua atau pertama nggak ada yang mau dimadu.
pasti nggak ada yang mau dimadu. Itu kembali lagi ke jalan cerita hidup gitu. Jadi tolong jangan bilang bisa membedakanlah pelakor dan istri kedua. Itu aja. Oke. Kalau saya nggak agak kurang paham ya. Maksudnya gini loh Bang, kalau pelakor itu kan merebut, Ya. merebut dong. Lu cerain nggak bini lo, lu tinggalin keluarga lo. Nah aku kan tidak, walaupun aku tahu dia udah punya istri, kan kembali lagi karena dia yang membuat aku nyaman, dia yang bisa merubah aku untuk ke jalan yang benar gitu kan. Makanya aku mau gitu. Jadi aku pun tidak membatasi istri pertamanya gitu. Beda dong. Kalau pelakor kan. Jadi bedanya pelakor dan istri kedua. Walaupun sama-sama istri kedua. Iya, oke. Oke, semoga sih ya jangan ini ya, abaikan aja nanti kalau misalnya biasanya memang penonton ada yang pedes komentarnya, ada yang ya ada juga yang mendukung. Pasti. Ya nggak usah Tapi kebanyakannya pasti yang pro. Ya nggak usah kontra ya nggak usah diambil hati lah ya, karena kan yang tahu jalan hidupnya Kak Silvi gitu ya. Dan ya semoga Kak Silvi menemukan jalan yang lebih Kak Silvi mau lah ya, jangan lagi kembali ke jalan ke lembah hitam. Apalagi perbuatan-perbuatan yang itu aneh lah. Meskipun memang kita sebagai manusia normal ya adalah kebutuhan biologis ya, itu memang semua orang punya. Tapi ya jangan juga yang aneh-aneh gitu loh, maksudnya jangan juga lagi sama orang lain, orang yang nggak dikenal atau segala macam gitu. Ya, setia sama pasangan gitu. Makanya kalau suaminya nggak mau diambil orang, dilayani suaminya. Ya, dilayani suaminya biar dia nggak cari yang lain. Cari yang lain itu benar ya kan. Iya. Itu sih saya. Jadi jangan salahin perempuan lain. Iya. Nggak boleh. Kebanyakan kan seperti itu kan, orang tuh menyalahkan istri kedua. Kok mau kita nggak tahu jalan ceritanya. Oke, Kak Silvi, terima kasih banyak ya, dan saya doakan terutama untuk Kak Silvi dan juga anaknya, saya semoga dikasih kemudahan lah perjalanan hidupnya, rezekinya dikasih kelancaran, dan dikabulin lah semua kemauannya, dan yang penting jangan lupa untuk beribadah sama Allah ya Kak Silvi. Oke, teman-teman, itulah cerita dari Kak Silvi. Baik dan buruknya teman-teman bisa menilai sendiri. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Artinya dengan jalan hidup seseorang janganlah kita menilai dari satu sisi. Jangan juga melihat dari sisi keburukannya aja. Gitu ya. Karena ada poin penting kenapa hal itu bisa terjadi. Ada asap, pasti ada yang menyebabkan asap itu ada gitu ya. Ada api belum? Udah pasti ada asap gitu. Oke. Buat teman-teman yang mau cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di email di admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Silvi, terima kasih banyak dan semoga sehat terus. Amin. Semangat terus Kak Silvi ya. Sampai jumpa.